Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kelonggaran dan kepahaman oleh Allah Ta'ala untuk belajar bersama, untuk berniatan yang sama kita ini mencari belas kasih daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai dilupakan sesuatu yang baik ini. Marilah kita niatkan seikhlas-ikhlasnya. Di persembahan yang terbaik untuk Allah Ta'ala, manakala kita ini berbuat sesuatu itu hanya kepada Allah Ta'ala, ditujukan atau dialamatkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan marilah kita sederhanakan niat kita ini, belajar untuk memperbaiki diri, bukan belajar untuk alat debat biar terkenal atau mungkin jadi yang lain aja ya. Semua ini karena besok di akhirat kelak ini kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri-sendiri dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Jadi kita ini akan mati satu kali tapi hidup dua kali. Maka kematian yang akan kita hadapi dan semua orang, baik suka maupun tidak suka, baik takut maupun tidak takut, namanya kematian pasti. Satu kejadian yang pasti akan terjadi kepada setiap yang berpunya nyawa, termasuk manusia ini. Maka penghidupan yang sekali ini jangan sampai kita jadikan kesengsaraan hidup yang selamanya. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ya, laula akhartani ila ajalin qarib dan seterusnya, itu orang yang meninggal itu bentuk daripada penyesalannya itu, kembalikanlah saya itu ke dunia lagi ya. Saya akan berbuat jujur, bersedekah, menjadi orang beriman, akan bertakwa kepadanya Allah Ta'ala. Jadi memang letak daripada kebahagiaan di akhirat itu ya ini tempatnya di dunia ini, tidak ada tempat lain. Jadi akhirat itu tidak tempat mencari amal atau berbuat sesuatu, tapi tempat menerima sesuatu apa yang telah dilakukan di dunia ini. Bahkan minta jadi tanah ini, jadi tanah saja, jadi manusia. Jadi tanah sudah dihancurkan, cukup, selesai. Tapi kalau jadi manusia ya, dimatikan oleh Allah Ta'ala, begitu Allah Ta'ala itu memunculkan kembali atau menghidupkan kembali, maka persoalannya menjadi panjang gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Baiklah, marilah kita lihat kembali di kajian rutin kita di kitab Bulughul Maram sampai di bab yang ke-45 ini. 45. Oh.
Wah, masya Allah, Riyadhus Shalihin ini. Lo mau pripun? Ini Riyadhus Shalihin ngomong sing salah. Wong tenan nggih. Ternyata ini. Untungnya jenengan nyemak. Nyemak aduh. Kok gimana? Ini Riyadhus Shalihin insyaallah. Di bab 46 ya, bab fadli hubbi fillah wa hasi alaihi dan seterusnya, bab keutamaan ya, kecintaan kepada Allah dan hasungan atas untuk cinta kepada Allah Ta'ala dan seterusnya ya. Terakhir telah saya bacakan hadis yang kedua nih, hadis panjang tentang la ilaha illallah. Sekarang hadis yang ketiga. Wa anhu dan darinya, anhu di sini hu kembali ke hadis kedua, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, Allah Ta'ala berkalam. Nah, ini hadis-hadis benar dan namanya hadis qudsi ya. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang mereka itu saling mencintai bijalalin dengan keagunganku. Al-yauma, di hari yang udhiluhum, aku akan menaungi mereka fidili, pada naunganku. Yauma, di satu hari yang la dillu illa dilli, tidak ada naungan kecuali dilli, naunganku. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi sebetulnya di akhirat kelak itu besok ya, tentunya di mahsyar yang mana telah saya sampaikan di satu tempat yang la tarofiha iwajau wala amta. Di tempat itu engkau akan melihat padanya itu tidak ada tempat yang rendah dan tidak ada tempat yang tinggi, rata. Kemudian hadis ini ya, di hadis qudsi ini, jadi Allah Ta'ala itu bukannya tidak tahu, Allah itu tahu. Kok tanya, kok aina, di mana ya? Di mana orang-orang yang ketika di dunianya ini, ketika di dunia dulu itu mereka itu saling mencintai karena keagunganku, karena Allah Ta'ala. Di mana tempatnya? Ya, Allah sebetulnya tahu bab-bab yang seperti itu. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kayak Pak Guru bertanya kepada murid, bukan gurunya tidak tahu. Tahu, ya, tahu. Kenapa Allah Ta'ala menanyakan itu? Sebab hari ini aku akan menaungi mereka dengan naung-naunganku. Kenapa harus naung-naunganku? Yauma la dilla illa dilli, sebab di hari ini tidak ada naungan. Sebetulnya tidak ada naungan. Terus ada istisna, ya, ada kecualian. Kecuali hanya naunganku. Artinya seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala, siapapun dalam perkumpulan di tempat itu, tidak ada satupun kekuasaan yang bisa memberikan pertolongan kepada makhluk yang lain. Bahkan apalagi pertolongan yang lebih besar, naungan saja. Eyup bahasa kita ini, naungan saja. Tidak ada yang mampu memberikan naungan. Bahkan orang tidak akan bisa memberikan satu perkataan, satu kata pun kecuali karena itu izin daripada Allah Ta'ala.
Dan perkataan di hadapan Allah Ta'ala itu perkataannya hanya perkataan jujur, perkataan yang sesungguhnya. Orang tidak bisa lagi membuat-buat satu rekayasa, satu perbuatan yang mereka itu tidak memperbuat tapi diutarakan pada Allah Ta'ala, saya berbuat begini dan begitu, karena semuanya akan terpatahkan. Kan ada hadis gitu, dan itu hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan kita tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali hanya yang nampak. Kenapa kamu dulu sering membaca Al-Quran begini dan begitu? Di mana-mana kan? Ya Allah, saya membaca Al-Quran ini karena kecintaanku kepada Engkau ya Allah. Ada sesuatu hamba Allah Ta'ala itu karena Allah yang maha tahu, di dunia tidak ada menyaksikan. Allah bukan jawaban kadzabta. Kan mau kaget. Orang dipandang sesoleh itu, menganggap dirinya orang yang terbaik, ternyata di hadapan Allah Ta'ala hancur amal. Dan itu adalah orang yang paling rugi serugi-ruginya. Karena besok di akhirat kelak itu semua amalan itu akan dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Ini amalanmu begini. Ya. Kemudian kalau manusia itu menghancurkan amalannya sendiri karena kemusyrikannya, ya, karena kemunafikannya, maka setelah dia tahu amalan yang baik-baik dinampakkan oleh Allah Ta'ala, dihapus. Tapi saya hapus karena kamu melakukan perbuatan ini dan itu. Kan belum terus diketok nih, ya, yang mestinya bisa dijagakan untuk menyelamatkan dirinya di akhirat kelak, ternyata oleh Allah Ta'ala dihapus. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, buat ngerti jatahnya pun bukan jatahmu lah, tapi ini diberitahu. Kayak di dunia saja, ini uang-uang ini banyaknya mestinya untuk kamu, tapi karena kamu tidak melakukan sesuatu yang bikin saya ridho atau bikin saya senang, ini uang segini banyak nih saya hapus. Tidak saya berikan kepada kamu. Kan belum ngerti, saya berbuat begini dan begitu. Itu di dunia. Baik orang miskin atau orang kaya tidak ada hubungannya. Halaka ani maliyah, hartanya hilang di akhirat kelak. Lu mana hartanya? Hilang di hadapan Allah Ta'ala. Orang-orang yang kaya yang mengandalkan hartanya. Terus kemudian ternyata naung-naungan itu hanya milik daripada Allah Ta'ala yang berkuasa, ya. Semua orang-orang itu mestinya ya memahami bahwasanya semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala dan di bawah kendali daripada Allah Ta'ala. Meskipun daun satu pun yang lepas jatuh ke tanah itu tidak lepas dari sepengetahuan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu sampai segitunya. Jadi mana orang-orang yang di dunia itu saling mencintai karena Allah Ta'ala. Kenapa orang mencinta karena Allah Ta'ala? Ya karena mungkin timnya. Nah, saya berharap kecintaan atau pertemanan dengan kamu itu bisa menyelamatkan saya. Anda berteman dengan orang-orang yang baik ini akan terpengaruh pada dirinya, terpaksa dia melakukan kebaikan. Kan mengikuti orang baik tidak mungkin dia berbuat jahat. Orang tidak sholat mengikuti orang sholat, tiba waktunya sholat dia terpaksa sholat. Teman-temannya sholat semua, masa orang sholat dewi ya, dia terpaksa. Begitu juga orang yang berteman dengan orang yang buruk, semuanya orang buruk, yang itu orang buruk, dia akan terpaksa melakukan perbuatan buruk juga. Kalau tidak melakukan buruk, ya justru diperolok oleh mereka. Kan? Kayak kita berpakaian yang bersih, terus kemudian kita menggandeng atau bersama orang-orang yang pakaiannya itu kena lumpur atau oli dan sebagainya, kita jidang-jiding atau kan linggih mawon dadak nah cocok pakaianku kan gitu. Begitu pula orang yang pakaiannya kotor bersama orang yang pakaiannya bersih juga dicedhakin tadi terus risih rasanya gitu. Tidak nyambung.
Nah, kita berusaha semuanya di hadapan Allah Ta'ala tanpa kecuali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai adanya menebarkan bendera Islam ini dengan kesungguhan beliau mengharapkan ridho Allah Ta'ala, dan semua apa yang diperintahkan kepada para nabi itu semuanya dilaksanakan dengan sempurna, tidak ada yang menolak satu pun meskipun berat. Kayak Nabi Musa ini apa enggak berat, rakyat kemudian disuruh menasihati Fir'aun yang wah masya Allah luar biasa, idhab ila fir'auna innahu tagha, kamu pergilah sana ke Fir'aun sana, pergi itu memberikan satu nasihat kepadanya, dakwah kepada penguasa yang zalim itu pahalanya lebih besar karena resikonya juga lebih besar. Itu baik-baik pagi menasihati, malamnya menasihati, paginya di penjara lah kan, kisah nyata ini, kisah nyata kan hilang, diam sebetulnya, mantuk, tapi ya seperti itu. Tapi dilakukan juga, cuman meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi pendampingnya, teman, karena memang Nabi Musa ini konon kabarnya bicaranya sedal, kemudian saudaranya supaya diutus, diangkat menjadi nabi untuk mendampingi dia ketika menghadap Fir'aun. Dan doanya pun langsung Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya. Jadi bisa sama. Kemudian hadis yang keempat, wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebenarnya masuk Islamnya di akhir-akhir, tapi karena selalu mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga di akhir-akhir masuk Islamnya pun waktunya dihabiskan untuk mengikuti beliau. Bahkan makan pun tergantung beliau Nabi Muhammad. Makan, dia makan. Nabi Muhammad lapar, ya lapar. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Walladzi ini adalah satu kosam ya, satu sumpah. Walladzi, demi zat yang nafsi biyadihi. Diriku itu di jiwanya, di tangannya zat tadi dari Allah. Ya, di tangan itu artinya kekuasaan. Kita tidak bisa menggambarkan Allah itu punya tangan, bukan. Kalau kita ada gambaran seperti itu, ya Allah itu kayak makhluk punya tangannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak sebagaimana makhluk, berbeda. Waladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian itu bisa masuk ke dalam jannah, bisa diartikan surga, hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah kalian itu beriman, hatta, sehingga tahabu, kalian itu saling mencintai. Jadi iman itu bisa mewarnai semua amalan dan semua kunci-kunci yang menjadikan orang itu masuk surga. Kan kalau dalam hadis lain itu apa itu ya? Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut, atau aw liyasmut, betul nih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada akhir, adalah dia bicara yang baik atau tidak, bisa bicara baik, ya. Soal pembicaraan saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digandengkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian di selanjutnya itu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu fal yukrim jarahu, adalah dia memuliakan, bukan
berbuat baik, memuliakan tetangganya. Insyaallah tetangga dan lain sebagainya. Jadi memang keimanan itu memegang peranan penting buat kita ini, buat manusia ini. Nah, kalau ini tidak akan masuk surga sampai kamu itu beriman. Padahal iman itu yang kedua kadang bertambah kadang kurang. Kata sahabat, meskipun sahabat, tapi sahabat itu ya berkurangnya tidak sebagaimana kita ini. Ya kita ini. Kalau kita ini kan sering imannya naik, sholat jamaahnya sergap ya. Itu bukan mana. Kalau imannya naik, sholat sunnahnya ditambah lagi. Kalau para sahabat itu imannya lagi turun itu sholat sunnahnya atau perkara yang sunnah itu standar, tapi begitu naik tambah lagi. Itu para sahabat. Sehingga tidak ada generasi yang terbaik kecuali di generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk jannah. Lah kalau tidak masuk jannah kemana? Neraka. Tidak ada satu tempat yang lain. Tidak surga berarti neraka di akhirat kelak. Artinya demi zat yang diriku di tangannya ya, masuk neraka kecuali kalian itu dalam keadaan beriman, dengan bahasa lain yang seperti itu. Dan kamu itu tidak termasuk beriman yang sempurna. Artinya tidak kamu itu termasuk orang yang beriman, imannya yang jujur, sampai kalian itu saling mencintai. Kita ini kalau sudah menggambarkan saling kecintaan kepada temannya saja kan kita ini berkurang. Ya sesekali minum itu gelasnya satu. Wah jijik aku lah itu. Sesama muslim saya jijik. Coba saja ini, coba mawon. Kita ini memang kurang takdim kepada saudara kita ini, karena kaum muslim. Apalagi iman ini mereka memilih-milih dengan model sistem perkelompokan, sistem Islam pokoknya tidak dikatakan orang beriman, dan itu di dalam ayat yang ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian orang itu mengatakan aku ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ucapannya. Tapi apa jawab Allah Ta'ala ini? Wa ma'hum bimu'minin. Kamu itu bukan orang beriman. Ternyata imannya bukan di sini. Bukan di sini. Kalau kita lihat iblis itu kafir. Tapi iblis itu pinter. Pinter, Masya Allah. Ilmu tafsirnya pinter lah. Tafsir ro'i pinter. Iblis itu. Tapi iblis tidak dikatakan sebagai orang beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Oh dia minta kepada Allah kok. Ya Allah, karena engkau itu telah melaknat aku lantaran Adam ini, ya saya minta jatah waktu sampai hidup saya itu sampai hari kiamat. Kan minta kepada Allah Ta'ala. Dulu kan pernah kita gitu. Berarti tauhid yang paling kuat itu iblis ini menjalui kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tauhid yang paling kuat untuk masuk neraka lagi. Bukan. Mintanya kepada Allah Ta'ala. Artinya keimanan itu bukan hanya sekedar wawasan, bukan sekedar ucapan-ucapan di mulut, tetapi ada semacam perasaan-perasaan dan perasaan orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Sebagiannya begitu. Dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala itu bertambah keimanannya. So tambah, ada sambung daripada mereka ini. Ala adulukum ala syai'. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu
idza fa'altumuhu, apabila kalian itu melakukannya, apa yang saya tadi yang saya tunjukkan, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Mau dong saya tunjukkan ya, atas sesuatu amalan yang kalau kamu mengerjakan apa yang saya tunjukkan nanti, sesuatu tadi, pasti kamu itu akan saling mencintai. Afsus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, bainakum, di antara kalian. Kalian orang-orang beriman. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Jadi masya Allah, kita sering ketemu teman, woi, ini, iya bro kabarnya nih, wah bahasanya, ya, salam nih. Jadi sering, kalau orang Jawa mungkin masuk ke rumah ini, ulun, nah ini diganti lah, itu kan Jawa. Dia urung iso ninggalke, terus ampun sampai kula Islam nek wong kula Jawa nang walik. Kula ya Jawa ning Islam lah. Ampun diwalik. Diwalik nang beda. Kula niku ya wong Jawa ning aku wong Islam. Ampun aku ya Islam ning wong Jawa lho, dadi niki kula nuwun. Assalamualaikum. Terus kemudian ada ayat, apabila diberikan suatu penghormatan maka balaslah yang setimpal. Yang baik itu lebih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini kan lebih. Paling tidak assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah kenapa itu kalimat yang ditunjukkan oleh Nabi itu menjadikan orang itu saling mencintai, saling mendoakan? Mungkin memang beliau artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Jadi kita muslim ini sebenarnya ketemu saja, yang pertama kali begitu ketemu apa yang diucapkan adalah saling mendoakan. Mestinya bukan saling menjatuhkan. Saling berpegang teguh kepada ajaran Allah, kemudian dalam keadaan kebersamaan, cari teman sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kemudian di samping untuk bersatu ini Allah melarang wala tafarraqu, itu jangan kalian berpecah belah, jangan berselisih. Perselisihan yang ada itu ya, adalah perselisihan yang menjadikan kita itu ada ghil, perasaan ghil di hati ini ya. Nanti kalau dibiarkan setan itu akan masuk. Setan itu pinter ya, menggoda manusia itu sesuai dengan keapesan manusia itu sendiri. Dan saya sampaikan ya pertemuan hari Jumat kemarin ya. Apa sih, tahu setan itu tahu. Oh dikasih ini nggak mempan, dikasih ini sih aku menter ya sih dan lain sebagainya. Setan itu akan masuk menggoda manusia itu mana-mana yang dia bisa masuki. Bahkan orang sholat pun digoda. Adam pun orang yang terbaik, baru diciptakan oleh Allah Ta'ala ya. Biasanya sih goda. Ini nek kados dini sinten enggak sahabat Umar nggih. Umar radhiyallahu anhu, masyaallah, pokoknya lewat gangguwi ngoten nggih. Kok enek Umar lho, setan melayu. Dan tidak akan lewat di gang itu tadi selama masih ada baunya si Umar. Apa keutamaan si Umar ini kok sampai segitu itu? Masyaallah. Umar itu kan orang Quraisy dari suku apa itu? Suku terkeras. Kekerasan Umar itu di dalam satu kebenaran. Dan ini kebalikannya dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga punya keutamaan lain gitu ya, keutamaan lain. Keimanannya gitu ya. Jelas keimanannya kalau ditimbang seluruh manusia itu jelek, masih berat keimanannya si Abu Bakar. Kemudian sih masing-masing para sahabat itu punya keunggulan ya, amalan-amalan yang bisa dijadikan mereka itu
Nek wong Jawa ngarani sifat pengantin di hadapan Allah Taala. Umar ini, oh masya Allah, begitu kerasnya seperti itu, begitu diingatkan dengan ayat-ayat Allah Taala dia pun rampung, ya. Selesai. Sebarkan salam. Ya, itu tadi Umar jalan di umat. Ketika ada Nabi ngendika ngeten iki langsung ke pasar, mencari orang yang terbanyak di pasar ya. Pasar apa banyak? Tidak jualan, tidak mau beli apapun kecuali hanya untuk mengucapkan salam. Dan Umar tidak milih-milih orang. Pokoknya perkirakan orang muslim ya. Islam kan salam. Kita salam muslim. Tidak mengenal, zaman dahulu tidak dikenal muslim begini dan lainnya. Adapun tentang dakwah dengan cara masing-masing itu mestinya saling mencukupi. Apa yang dilakukan oleh saudara kita itu kita tidak mampu kok, nyatanya kok. Karena kita tidak mampu kadang-kadang terus mencerca, mencaci, padahal yang dilakukan itu bagian-bagian daripada dakwah muslimin juga sebetulnya. Karena kita tidak mampu, malah tidak mendukung. Alhamdulillah saya tidak mampu melakukan itu ya. Semoga saya tak akan bekerja yang lain, tak beramal yang lain. Atau sebagaimana pula sebaliknya. Apa yang kita lakukan itu saudara kita yang berbuat seperti itu tidak mampu seperti apa yang kita lakukan ini. Jadi kalau ini bisa bersatu kan, bunyanun marsus itu seperti bangunan yang terkuat kan. Namanya bangunan kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Justru yang tidak nampak kadang-kadang malah jadi pokok kayak besi dan lain sebagainya. Kalau hanya salah satu dia bercerai-berai ya sudah. Kamu muslim ini perlu. Kenapa Indonesia dulu bisa dijajah sampai perlu? Karena memang awalnya memang dipecah belah dulu. Di masjid cedak kuburan itu. Ini norawani jadi di masjid dan sebagainya. Ditakut-takuti dan sebagainya. Agama candu dan sebagainya. Masya Allah. Karena tidak semacam itu. Orang mengatakan kafir itu saja kan ragu lah itu. Dan non muslim, kok non muslim itu? Iya kafir gitu. Sama saja. Coba nanti bedakan orang-orang yang bukan beriman ketemu dengan temannya, dan sering orang-orang itu memberikan label-label kepada kita itu dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik, tapi bentuk mereka itu takjubnya kepada kita. Pengajian umum neng miran mau pemilu dan sing teko akeh itu bentuk. Nah, orang beriman ya dia seperti itu. Masya Allah yang hadir, rasa kegumunan mereka itu barang satu yang baik itu kan sering begitu. Wah Masya Allah. Jadi ada yang kebaikan mereka kehadiran-hadiran karena tidak tahu satu aturan kemudian ini wah luar biasa nggak sih apik kadang-kadang dan sing teko akeh. Para sahabat dereng wong edan. Benar itu mereka. Kalau kita kan secara nggih betul sengaja itu kadang-kadang karena kita seringnya berbuat atau mengucapkan sesuatu yang kita lakukan akhirnya ada satu innalillah. Masya Allah. Dan apa namanya? Ya otomatis itu kayak disetel seperti itu. Karena kebiasaan yang ada mereka kebiasaan gitu ya. Salam. Ternyata ucapan salam itu menjadikan orang itu saling mencintai karena saling mendoakan. Betul dalam Islam yang tidak saling mendoakan semuanya baik. Jadi sebetulnya ya sudah berkali-kali kita sampaikan kita ini menjalankan aturan agama ini yang ada contoh dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah keteter kita ini. Tidak sempat kita itu mencari atau mengamalkan sesuatu barang-barang yang tidak jelas atau tidak dicontohkan atau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah tiba waktunya kita ini malah kita ini saling bersatu, malah kita saling menghormati. Segala muslim itu adalah haram kehormatannya kita
injak-injak, jangan sampai kita padudon bertempur kemudian bisanya Allah Akbar di sini la ilaha illallah ya semuanya jadi jangan sampai membunuh saudara muslim sendiri atau mendebat dalam apa yang didebatkan dalam hukum Islam itu. Aturannya sudah selesai. Yang diperdebatkan. Hampir ini. Hadisnya pendek, mungkin hadis yang kelima wa anhu dan darinya, masya Allah saya Abu Hurairah lagi nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rojulan, bahwasanya seorang laki-laki zaro akhon lahu. Zaro menziarahi akhon, saudaranya, lahu miliknya, milik si rojulan tadi. Fi qaryatin, pada kampung ukhra yang lain, bukan di kampungnya, kampung sebelah. Fa arsadallahu ala madarajani, maka Allah Ta'ala itu arsada itu mengintai, ngawat-ngawati bahasa, ngawat-ngawati. Kemudian Allah Ta'ala itu ngawat-ngawati ala madarajati, atas perjalanan dia, perjalanannya. Lewat sinten malakan, satu malaikat, wa dzakarul hadis, dan menyebutkan hadis ila qaulihi, sampai ucapan dalam hadis itu, perkataan dalam hadis itu, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala itu qad sungguh ahabbaka, mencintaimu, kama sebagaimana ahbab tahu kau itu mencintai fihi, padanya, pada akhon tadi, pada saudara tadi. Rawi Muslimun, beriatkan hadis ini Imam Muslim, waqad, dan sungguh sabaqah telah lewat fil babi qablahu, pada bab yang sebelumnya. Kalian pun sekelingan bacanya. Bab sebelum ini nanti dicari mawon yang ini ceritanya ada seseorang itu yang berniatan ingin menziarahi. Ziarah kalau di kalangan yang umum itu cuman ziarah ke kubur, ziarah itu sobo, ziarah. Bukan silaturahmi, bukan. Kalau silah itu kan artinya akan menyambung, rohim, hubungan. Dan tidak putus kok. Tempuh di tenggane paklik lan kok silaturahmi, ndak putus lah. Apa ada masalah kok disambung. Nah, kalau itu bahasanya ziarah. Berkunjung bahasanya dia, berkunjung, cuman tidak menjadi biasa. Akhirnya ya ziarah ya ke kubur, dan ziarah kok dari kubur. Kalau orang sering, wah aku terfitnah, fitnah itu ujian. Dalam bahasa Arab itu, aku kena fitnah, fitnah itu ujian. Ujian. Bukan fitnah, bukan kabar bohong, bukan ifki, bukan, atau ifkun, bukan. Saking kebiasaan sehingga sesuatu yang kurang pas kadang-kadang yaitu ziarah temannya, ya, pada saudaranya. Dia niatannya karena Allah Ta'ala menziarahi, dia minta nasihat kepada temannya atau mau menasihati temannya, gitu ya, atau dalam rangka belajar bersama, atau yang lainnya dalam hal bukan karena maksiat. Lah maka oleh Allah Ta'ala itu ngutus satu malaikat untuk ngawat-ngawati, diawat-awati. Kalau ada apa-apa, ya, diawat-awati, kebaikan. Kayak Rasulullah ketika hijrah dengan Abu Bakar itu kan, ketika Abu Bakar itu agak takut karena diintai oleh orang kafir di dalam gua itu, Rasulullah cukup la takhaf wa la tahzan fa innallaha ma'ana. Itu sudah Allah nyertai kita untuk dalam satu perjalanan yang sudah bisa ini. Dan kajian kita yang akan datang, semoga Allah Ta'ala memberikan satu
umur yang panjang dan umur panjang ini dibuat satu kebaikan kan paling baik itu umur panjang tapi amalannya bagus. Pak Abu Qadil Astagfirullahaladzim Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum